Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap
doa yang lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di matamu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, sekali lagi kami dengan hati yang bersuka cita boleh datang untuk mencari Engkau Tuhan. Dalam pagi ini Tuhan, Engkau yang tetap memimpin setiap kami untuk berjumpa dengan Engkau dan firman Engkau tetap memimpin dan menjadi cahaya untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita sudah melihat Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 4 kemarin, dan pagi ini kita akan teruskan dengan Injil Lukas 19 ayat 5 ayat 6 dan ayat 9 dan ayat 10. Ayat 5, ayat 6, ayat 9 dan ayat 10. Kemarin kita sudah katakan pertobatan yang sejati, langkah pertama adalah harus ada hati untuk mencari Yesus. Harus ada hati untuk mencari Yesus. Dan hari ini kita lihat ayat 5, 6 dan ayat 90 yang membawa kita untuk langkah yang seterusnya, yaitu menerima jemputan Yesus dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Menerima jemputan Yesus dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, sekaranglah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kerana orang ini pun anak Abraham." Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudari sekalian, semasa Yesus mau masuk ke kota Yeriko, Yesus sudah menyembuhkan seorang pengemis yang buta. Dan setelah itu, baru Yesus tiba ke kota Yeriko. Dalam Lukas 18 ayat 35 tercatat sebegini. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Ayat 43. Dan ketika itu juga melihatnya, lalu mengikuti dia sampai memelihat Allah. Seraya lihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara-saudari sekalian, apabila kita merujuk kembali ke dalam firman Tuhan dalam Injil Matius dan Injil Markus, Yesus berada di kota Yeriko dan selepas menyembuhkan orang buta. Saudara-saudari sekalian, adakah kita pernah fikirkan, adakah Yesus keluar dan masuk ke Yeriko 2 kali? Yesus keluar dan Yesus masuk lagi? Tidak. Rupa-rupanya kota Yeriko yang telah tercatat dalam Injil Matius dan Injil Markus merupakan kota Yeriko yang lama, yaitu seringkali yang tercatat dalam Perjanjian Lama. Itu Yeriko yang lama. Dan kita perhatikan dalam Injil Lukas tercatat kota Yeriko. Kota ini merupakan kota yang baru, kota Yeriko yang baru yang dibina oleh Raja Roma. Dan saudara-saudari sekalian, kita tahu Yesus merupakan Tuhan yang maha berkuasa dan maha tahu. Semasa dia dalam perjalanan pergi ke kota Yeriko yang baru ini, Yesus memang sudah tahu ada seorang yang bernama Zakheus, dan juga tahu dia merupakan seorang pungut cukai. Dan dia tahu juga orang ini ingin berjumpa dengan dia. Dan Yesus tahu apakah masalah yang dihadapi oleh Zakheus. Dan setelah Yesus masuk ke kota Yeriko,
Sampailah dia ke bawah pokok ara. Yesus memandang ke atas pokok itu dan melihat Zakheus dan memanggil namanya. Di sini saudara-saudara sekalian, kita lihat Yesus menawarkan jemputan kepada Zakheus untuk pergi menumpang di rumah dia. Kita bayangkan saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah katakan bahawa seorang penipu ini, dia tidak pernah ada kawan. Tidak ada kawan, mana ada orang mau memanggil nama dia. Jadi, ketika Yesus sampai ke kota Yeriko, sampai di bawah pokok itu, Yesus memandang dan memanggil nama Zakheus. Seorang yang tidak pernah berjumpa dengan dia, seorang yang tidak pernah dia kenal. Yesus ingin menumpang ke rumah dia. Coba fikirkan, apakah perasaan Zakheus pada waktu itu? Memang dia bersuka cita sebab Yesus memanggil nama dia. Selama ini tiada orang yang sanggup ataupun mau memanggil nama Zakheus. Mereka tidak suka dia. Tapi Yesus memanggil nama Zakheus. Dan apa yang dilakukan oleh Zakheus? Zakheus menerima jemputan Yesus. Dia menjemput Yesus ke rumahnya. Kelakuan ataupun tindakan yang dilakukan, ditunjukkan oleh Zakheus di sini telah menunjukkan bahawa dia memang bertaubat. Tindakan yang ditunjukkan oleh Zakheus di sini menunjukkan bahawa Zakheus dia mau bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita lihat ayat 9 dan ayat 10. Yesus tahu Zakheus telah bertaubat dan dia membuat kesaksian untuk Zakheus. Ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini kerana orang ini pun anak Abraham. Yesus nyatakan bahawa keselamatan telah datang ke rumah ini. Keselamatan ini telah diperolehi oleh Zakheus. Jadi saudara-saudari sekalian, Zakheus dia telah bertindak untuk bertaubat. Dan Yesus membuat kesaksian untuk dia. Ayat 10. Yesus katakan tujuan dia sebenarnya datang ke dunia ini, yaitu dia katakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudari sekalian, Yesus datang ke dunia ini memang mencari orang yang hilang. Dari Yohanes 3 ayat 16. Kerana itu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Saudara-saudari sekalian, adakah kita telah menerima Yesus sebagai juru pribadi? Adakah Yesus sudah menjadi juru pribadi kepada diri kamu sendiri? Adakah Yesus sudah duduk di atas tata kehidupan kamu? Biarlah Yesus yang menjadi raja dalam kehidupan pribadi kita. Biarlah Yesus yang memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur sebab Yesus telah menyelamatkan setiap kami. Yesus telah mencari setiap kami. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh menjadi anak Engkau. Biarlah Engkau tetap memisah kami Tuhan. Biarlah kami tetap beriman di dalam Engkau. Biarlah kami sentiasa bersandar kepada Yesus. Biarlah Yesus yang menjadi raja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.